Haleluya, Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang ada. Kembali lagi dalam program GPD Villa Melati Mas Tomorrow Church, datang menyapa kita pagi ini. Sebelum kita lebih jauh melangkah, melakukan setiap tugas aktivitas kita awali dasari kehidupan kita ini terlebih dahulu dengan apa? Kebenaran firman Tuhan. Firman Allah saya ambil di dalam surat Yakobus pasal yang pertama ayatnya yang ke-12. Bunyi firman Allah seperti ini. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Nah, di sini saya akan memberikan satu judul khotbah, yaitu bertahan dan menang dalam pencobaan. Siapa manusia yang berada di dunia ini, dia tidak pernah mengalami yang namanya cobaan, tidak pernah mengalami yang nama ujian. Semuanya, baik anak kecil sampai orang dewasa, pernah mengalami yang namanya cobaan, bahkan ujian. Nah, bagaimana kita harus bertahan untuk menghadapi setiap cobaan, untuk menghadapi setiap ujian, menghadapi setiap persoalan hidup. Nah, kita akan mencoba apa arti dari bertahan. Arti dari bertahan di sini kalau saya pelajari bahwa kehidupan kita ini, kita berada di satu posisi yang tidak beranjak. Artinya apa? Segala sesuatu bermacam masalah yang disodorkan kepada kita, ujian-ujian, pencobaan yang mungkin bagi kita itu berat untuk kita jalani, tetapi ketika badai masalah hidup itu datang dalam kehidupan kita, kita masih tetap bertahan. Artinya apa? Kita tidak beranjak kepada hal-hal yang membuat kehidupan kita itu seolah-olah akan mundur. Tetapi kata bertahan di sini adalah kita tetap memiliki satu pendirian bahwa kita tidak akan menyerah. Sekalipun gelombang masalah itu begitu besar dan bertubi-tubi datang dalam kehidupan kita, yang membawa seolah-olah kehidupan kita kehilangan akal, atau membawa kehidupan kita sepertinya tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Tetapi ketika kita memiliki yang namanya strategi, yaitu tidak akan menyerah, tidak beralih kepada satu posisi yang lain, kita berada di satu posisi yang artinya kita tetap berdiri di atas kebenaran firman Allah, maka kita dikatakan sebagai orang-orang yang tidak mengalami hal-hal yang menggoyahkan iman kita. Artinya kita memiliki keyakinan, ketetapan iman, percaya bahwa sekalipun berat untuk menghadapi masalah, kita masih bertahan. Kita tidak pantang mundur. Kita tidak akan menyerah. Nah, bagaimana kita harus menang dalam pencobaan, dalam penderitaan, dalam kesukaran, dalam sakit penyakit. Kita harus menang di dalam segala aspek kehidupan ini. Tentunya kita harus menjalani yang namanya ujian. Dari sekolah dasar kita, dari TK mungkin, SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah, perguruan tinggi. Kita tidak lepas dari apa? Ada ujian. Nah, ini merupakan satu tanda bahwa kita menang, kita bisa berada di level berikutnya, di satu tahap berikutnya. Tentunya kita harus apa? Ikuti yang namanya ujian. Nah, saudara, kita belajar dari apa? Dari perjalanan kehidupan. Banyak tokoh-tokoh Alkitab, mereka begitu sabar menghadapi situasi kondisi yang tidak baik.
Akhirnya apa? Mereka mengalami yang namanya kemenangan. Banyak contoh. Sama seperti Ayub. Dia diuji, dia dicoba. Iblis dia naik turun, dia pergi ke suatu tempat di mana Allah ada di sana. Dia memberikan satu permintaan kepada Tuhan bahwa dia akan menguji, dia akan mencobai, yaitu iman dari Ayub. Tetapi Ayub dia bertahan, saudara. Nah ini contoh orang yang bertahan. Dia tidak menyalahkan keadaan. Dia tidak menyalahkan apa yang sudah terjadi. Tetap dia berharap, tetap dia percaya bahwa masih ada secerca harapan. Masih ada setitik terang di mana dia percaya bahwa masih ada jalan keluar ketika dia berharap, dia bertahan, bersandar kepada Tuhan. Jadi kebenaran firman Allah, kita bertahan menghadapi ujian dan kita akan menang dalam setiap persoalan kehidupan kita. Jadi firman Allah datang dalam kehidupan kita. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengasihi Tuhan, jalani kehidupan ini. Sebab di balik semua masalah pasti ada jalan keluar. Inilah kebenaran firman Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik buat firman Allah pagi hari ini mengingatkan kepada kami. Kami harus bertahan, kami harus menang menghadapi setiap cobaan, menghadapi setiap ujian hidup ini. Dalam keadaan kondisi sakit, dalam keadaan lemah, dalam kondisi yang tidak baik, ekonomi, apapun yang menghambat kehidupan kami, pekerjaan, usaha, bahkan pelayanan kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati kami semua yang ada. Tuhan lindungi kami di sepanjang hari ini. Bungkus tutup kami dengan kuasa darah-Mu. Dalam menjadi doa kami Tuhan, mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.